Tapi hari ini yang mau di-highlight nih, itu sektor otomotif nih. Kenapa nih? Karena sektor otomotif kita lihat growth-nya cukup positif ya tahun ini ya. Dan bahkan ekspor CBU, ekspor mobil dari luar ini kita tertinggi sepanjang masa. Dan juga untuk mobil penjualannya ini dari dalam negeri ini udah bahkan di atas level pre-COVID nih. Nah, kalau dari Bro Richard sendiri lihat prospek ke depannya gimana nih? Ya, jadi kalau cerita dikit lah ya, sektor otomotif kan lumayan menarik ya gue lihat soalnya dari semenjak COVID, dulu kita penjualan mobil tuh sekitar 1 juta, di tahun 2019 tuh sekitar 1,1 juta ya, terus pas COVID turun jauh banget, terus sekarang ini udah mulai balik ya, tahun ini, tahun 2023, itu balik bisa di atas 1 juta ya, target Gaikindo di atas hampir 1,1 juta. Terus juga kalau kita melihat penjualan motor, motor ini yang sebenarnya baliknya belum ke pre-COVID. Jadi kalau sebelum COVID itu penjualan motor bisa sampai 6 juta lebih. Tahun ini IC itu target sekitar 5,8 juta ya, hampir 6 juta lah. Tapi strong growth ya di first half itu kita ngelihat dari penjualan motor tuh tumbuh 43% year on year, udah ke angka 3,2 juta di first half. Jadi which is actually strong. Makanya mungkin kalau kita ngelihat bisa result di second Q terakhir ada Astra, ada Dharma, ada Auto, itu semua resultnya strong semua di first half. Oke, jadi pandangan lu ke depannya ini akan terus growing ya, kayak dari segi penjualannya. Nah, kalau gitu tadi kan ada domestic market nih. What about yang ekspor market nih kalau untuk otomotif? Oke, nah ini juga sebenarnya menarik ya. Jadi kalau ekspor Indonesia somehow di tahun 2022 itu ini kita ngomongin ekspor CBU ya. Ekspor CBU itu adalah benar-benar mobil yang udah dirakit sampai jadi di Indonesia. Nah, itu kita ekspor ke negara-negara lain. Nah, jumlahnya total ekspor Indonesia itu buat CBU di tahun 2022 itu mencapai 474.000 ya. Jadi sebenarnya ini tuh angkanya all time high ya kalau kita ambil dari jangka waktu Indonesia baru mulai ekspor. Sekarang tuh untuk CBU paling tinggi di tahun 2022. Nah, menariknya sebenarnya gini, cerita ekspor Indonesia itu, karena kalau kita ngomongin kapasitas produksi mobil di Indonesia itu mencapai sekitar 2,4 juta. Nah, penjualan domestik kan baru 1 juta ya, jadi sebenarnya ada 1 sampai 1,1 juta, lalu ada space masih lebihan hampir 1,5 juta lagi. Kan tadi totalnya 2,4 ya, 1,4 sisanya. Nah, makanya dulu sebelum COVID itu pemerintah punya target ya, target jangka panjang untuk bisa mendorong ekspor CBU kita tuh bisa mencapai 1 juta. Nah, makanya sebenarnya kalau kita ngelihat di tahun 2022 masih hampir 500.000, target pemerintah ini masih cukup jauh ya, gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu juga kalau di market otomotif di Indonesia ya, sebenarnya secara brand ya, Astra itu yang punya ada Toyota sama Daihatsu itu memegang pasar atau market share yang cukup besar di Indonesia. Kalau di local marketnya itu sekitar hampir 54-55%, tapi kalau misalnya di ekspornya dia juga nomor satu. Si Toyota itu megang market share ekspor sekitar 60-an% ya, sekitar 62-63%. Oke, menarik nih. Bro, kan setelah kita baca-baca report nih yang lu tulis ini nih, nah kelihatannya itu kan kayaknya lu lebih condong ke sektor otomotifnya nih daripada maksudnya sektor auto parts-nya dibandingkan Astranya langsung, induknya langsung nih. Mau penasaran nih, kok kira-kira kenapa tuh, Bro? Oke, jadi gini, kalau misalnya sektor otomotif ya kan, company yang ada di indeks kan sebenarnya nggak gitu banyak ya. Yang paling udah kita tahu paling jelas tuh Astra as the big caps-nya lah untuk otomotif sector. Cuma kalau kita ngelihat dari Astra ini kan kita tahu walaupun penjualan motor atau penjualan otomotifnya paling besar di Astra ini, tapi ada bisnis-bisnis lain juga. Contohnya kayak ada United Tractor. Nah, dari konglomerasi Astra ini karena memang misalnya kayak ada UP dan kayak tahun ini kita tahu commodity price turun ya, jadi kita ada ngelihat kayak performance-nya Astra walaupun bagus tetap ada sentimen dari
komoditinya. Nah, waktu itu gue coba cari proxy lain aja sih, maksudnya kayak dari sisi sektor otomotif tapi yang memang pure automotive play. Dan waktu itu kita pertama-tama ngeliatin Dharma dulu ya sebelumnya. Jadi kita memang waktu itu cover Dharma dulu. Waktu itu setelah Dharma udah well perform, kita coba discover another company ya, dan waktu itu kita found Auto juga yang menarik ya. Yap, yap. Oke, menarik banget nih. Jadi kita emang bidik langsung emiten yang menghasilkan langsung ya. Mungkin karena Astra ini kan sebagai induknya, sebagai bawahnya itu masih banyak saham-saham di sektor lain. Jadi kita langsung bidik ke auto parts-nya. Nah, nyambung soal auto parts, tadi kan lu mention soal Dharma dan Auto. Tapi kalau dari report lu nih, upside paling gede itu sebenarnya di Auto ya. Bahkan pas yang lu kelarin report itu di 3 Juli. Nah, itu kan mungkin pada wow, kayak year to date udah naik 75% nih. Tapi Richard masih kelarin report dan masih ada upside potential sebesar 75%. Itu yang awal-awal bikin orang-orang, wah bener nggak? Wah, tapi hari ini waktu itu di harga 2.500 ya, dan hari ini tadi udah nyentuh all time high nih di 3.200. Nah, apa sih bro yang bikin lo se-conviction ini nih, Auto ini bisa capai target price lo, dan gimana sih lo awal-awal melirik saham ini gitu? Oke, ya jadi sebenarnya kan gue baru mulai initiate sektor otomotif parts ini kan awal Juli ya, kayak lu bilang. Nah, sebelumnya itu kan kita memang udah mulai cover Dharma and has been well performing. Cuma waktu itu analisnya bukan gue, karena waktu itu dia udah pindah, jadi transfer ke batch gue, dan waktu itu gue jadi mulai discover ke Auto. Nah, sebenarnya simpel ya, gue coba sedikit jelasin ke dulu tentang automotive parts sector dulu. Soalnya kebagi dua sih dari sisi market, target marketnya ya. Jadi kalau automotive parts itu kebagi dua, as in yang pertama ada automotive parts players yang targetnya itu adalah OEM. OEM itu original equipment manufacturers, atau yang memang mereka jualan spare part mobil atau motor ke pabrikan pembuat motor mobil. Contohnya kayak Honda atau Toyota, ada Yamaha, ada Hyundai dan lain-lain lah. Nah, itu jadi target marketnya adalah penjualan mobil sama penjualan motor baru setiap tahun. Jadi kalau misalnya kita ngomongin penjualan mobil baru sekitar 1 juta per tahun, kalau motor mungkin sekitar 6 juta per tahun. Itu marketnya OEM. Nah, yang kedua itu ada yang kita sebut marketnya replacement market ya, atau aftermarket. Jadi kalau aftermarket ini adalah mereka produce juga auto parts, tapi mereka target marketnya itu keluar dari mobil-mobil yang baru dijual. Itu maksudnya adalah kayak ya udah target marketnya adalah populasi mobil sama motor yang ada di Indonesia. Karena kita tahu kan kayak mobil setiap tahun atau motor setiap tahun butuh apa? Misalnya ganti aki mungkin setiap 2 tahun, setiap 4-5 tahun butuh ganti shock breaker. Nah, butuh ganti oli. Nah, inilah adalah market aftermarket ya, atau replacement market gitu. Mungkin gue lanjut lagi. Habis itu yang menariknya ini waktu itu gue discover kalau Dharma itu kan playingnya itu di OEM level ya. Jadi mereka mostly produce parts buat pabrikan brand mobil sama motor. Nah, kalau si Auto ini waktu gue discover waktu itu, dia ternyata secara revenue contribution ya, itu 50%-nya itu 55%-nya itu dari sisi manufacturing yang ke OEM tadi, sisanya 45% itu ke trading ya. Trading itu yang tadi mereka jualan parts-parts ke replacement market. Gitu. Bro, mungkin yang belum gitu familiar sama terms replacement market nih, itu di bawah gampangnya itu mobil-mobil yang second gitu, bukan bro? Bukan mobil second sih, maksudnya mobil yang udah dibeli baru ya. Jadi kan kita tiap tahun beli mobil baru, itu kan kayak di Indonesia kita lihat aja, oke, di Indonesia itu populasi mobilnya berapa, populasi motornya berapa. Dan kalau kita ngomongin populasi di Indonesia itu, populasi mobil sama motor setiap tahun tuh akan nambah. Kenapa? Karena dari penjualan mobil yang tadi, penjualan mobil baru setiap tahun 1 juta. Penjualan motor baru setiap tahun 6 juta.
Dan di Indonesia tuh so far belum ada peraturan kalau misalnya kayak oke, mobil 5 tahun harus dibuang atau harus di scrap. Nggak ada. Jadi makanya kalau kita ngomongin apa namanya aftermarket atau replacement market, tiap tahun itu growing terus. Oke, oke, menarik ya. Jadi lu menemukan, oh ternyata ada upside di replacement marketnya nih ya. Berarti dari trading bisnisnya ya, yang sebenarnya menurut lo ada potensial ke depannya juga ya? Iya, jadi menariknya yang tadi, jadi kalau misalnya kita ngomongin penjualan motor sama mobil baru, itu kan cyclical. Cyclical as in benar-benar kepengaruh sama makroekonomi ya, atau kondisi ekonomi. Kalau misalnya kayak waktu COVID, kita tahu lah sendiri, penjualan mobil turun jauh, dalam penjualan motor juga apalagi. Nah, itu yang disebut cyclical. Dan kalau misalnya kita ngomong replacement market, misalnya, walaupun pas lagi COVID ya, gue waktu itu ngecek trading revenue-nya buat si auto tuh cuma turun 8% year on year. Kenapa sih turunnya nggak sedalam kayak penjualan motor mobil baru? Karena basically ya, buat populasi motor sama mobil yang ada tetap butuh needs, kayak misalnya, misalnya butuh ganti ban, kalau misalnya kenapa-napa, butuh aki yang udah mati tetap harus beli. Jadi walaupun penjualan mobil baru nggak ada, kita masih punya populasi motor mobil yang memang secara ada waktunya buat mengganti parts-parts itu. Gitu. Oke. Dan kalau jadi ya lanjut. Oke, nah habis itu gue coba cek lagi ya secara valuasinya sebenarnya. Makanya ini waktu itu gue ngeliat menarik. Nah, valuasinya itu ternyata buat company, automotive company yang memang target segmennya ke OEM, sama company yang target marketnya ke replacement market itu punya valuation yang berbeda. Karena memang tadi yang gue jelasin secara bisnis juga beda. Target marketnya beda secara satu cyclical, satu lebih ke arah stable growth, less cyclical. Nah, gue ngelihat valuation yang company yang memang ke arahnya replacement market atau trading company, distribution company di auto parts, spare parts itu punya valuation lebih mahal, sekitar 13-15 kali PE lah. Gue ngeliat global valuation di sana. Sedangkan kalau kita ngomongin OEM manufacturers, parts yang kayak tadi jualnya ke OEM itu punya valuation di sekitar 9-12 kali ya. Walaupun mungkin gue beberapa ngelihat company yang very good juga di Jepang, kayak Denso itu bisa nyampe 15-16 kali PE ya, buat yang manufacturing company juga. Oke, jadi melihat ternyata peers-nya bahkan di luar negeri trading company itu di value lebih tinggi ya. Terus kita terus lihat kalau auto ini dia ini juga growing segmen dari trading segmennya nih. Oke. Sorry tadi tanyanya apa? Oke, apa? Tadi tuh tanyanya apa? Tadi ngerangkum nih. Nah, oke nih. Tadi udah berarti tadi untuk simpulin Bro Richard melihat ternyata ada menemukan auto ini ternyata undervalue nih dibandingkan peers-nya. Karena dia masih ada potensi untuk segmen tradingnya. Valuation. Kalau kita ngomongin 10 tahun ke belakang tuh auto tuh has been known sebagai company yang sebenarnya mirip kayak Dharma. Maksudnya market itu melihat persepsinya auto ini sebenarnya ya manufacturing company aja. Jadi nggak pernah benar-benar dieksplor, ternyata trading bisnisnya itu bagus. The past 10 years ya, itu growingnya bagus banget secara year on year. Itu mungkin setahun sekitar 6-7%. Stable ya, karena yang tadi gue bilang populasi tiap tahun pasti nambah. Dan juga kalau kita ngelihat dari margin ya, kita ngomongin gross profit margin. Nah, si auto ini buat yang tradingnya gross profit margin bisa sekitar 20-an%. Di first half tuh sekitar 23,5% lah ya, hampir 24%. Sedangkan kalau kita ngomongin manufacturingnya si auto itu cuma punya margin sekitar 9 hampir 10% ya kita lihat. Gitu. Jadi kayak pas gue coba cek dari sisi net profit contribution, tadi kan kita udah ngomongin revenue ya. Pas kita ngomongin net profit contribution juga, sebenarnya net profitnya auto itu banyak disupport sama trading bisnisnya, yaitu hampir 58% di tahun 2022. Makanya secara valuation tuh gue combine antara PE-nya trading company sama PE-nya manufacturing company yang
tadi marketnya masing-masing replacement, satu lagi OEM. Makanya blendednya bisa dapat 12 kali sih, itu ceritanya. Oke, menarik tuh ya. Jadi melihat momentumnya ada di sektor otomotif dan juga auto sebagai market leader juga ya bro ya. Sebagai market leader sedang di undervalue, ibaratnya kayak lagi nemu treasure nih di antara lumpur-lumpur nih ya. Jadi wah, walaupun udah naik, tahu masih ada upside, ya udah kelarin report dan beneran masih uptrend nih sampai sekarang. Sampai bingung nih, mungkin teman-teman juga ada yang bingung nih kapan entry-nya nih. Karena tiap kali koreksi paling cuma 1-2 hari naik lagi gitu ya. Oke, menarik. Oke, nah kalau bahas-bahas soal otomotif pasti juga yang sering dibicarakan itu tentang EV ya. Kalau kita tahu cukup rame nih ya, karena banyak juga nih insentif pemerintah untuk electric vehicle. Nah, kalau menurut Bro Richard, kenapa sih Indonesia ke depannya harus beralih ke EV nih? Oke. Sebenarnya kalau gue perhatiin ya belakangan ini kan memang kita itu dinilai sebagai salah satu negara yang memang punya nickel reserve paling besar ya di dunia ya. Jadi gue ngeliat sebenarnya sih kayak it's very logical buat pemerintah itu membuat ekosistem ke mobil listrik, karena kan nikel salah satunya sebagai bahan baku utama buat baterai ya. Nah, sebenarnya udah kelihatan dari waktu itu Pak Jokowi udah bisa menginvite Hyundai ya buat investasi di Indonesia, dan kelihatannya belakangan ini juga masih banyak pemerintah pergi ke misalnya ke China untuk ketemu BYD atau misalnya ke US untuk ketemu Tesla ya buat bisa narik investment di Indonesia, karena rencana Indonesia dalam jangka panjang itu ada di EV-nya juga. Dia ingin plannya Indonesia bisa menjadi automotive hub di area Asia atau ASEAN untuk automotive hub-nya. Karena mungkin kalau kita ngeliat di regional ya, sebenarnya kalau di sisi ASEAN, market buat consumer itu yang penjualan mobil 1 tahun tuh paling banyak Indonesia 1 juta. Kedua itu kalau nggak salah ada Thailand, baru Malaysia ya. Sedangkan kalau kita ngomongin in terms of production of mobil itu Indonesia itu nomor 2, nomor 1 itu Thailand. Thailand paling banyak produksi mobil dalam 1 tahun kalau di sisi ASEAN. Nah kalau kita ngeliat belakangan terakhir nih mulai ada shift ya, jadi beberapa mobil yang mungkin yang terakhir baru launching kayak Yaris Cross itu udah mulai diproduksi di Indonesia. Jadi menariknya buat Toyota Indonesia tuh udah produce 3 mobil hybrid yang kita ekspor keluar. Ada Kijang, ada 2 ya, Kijang Zenix sama Yaris Cross yang baru. Itu udah diproduksi di Indonesia, baterainya di packing di Indonesia, tapi barang kita ekspor ke hampir 120 negara lain ya. Itu yang salah satunya juga ngeboost ekspor kita tahun lalu sih, tahun 2022. Gitu. Jadi kalau kita lihat dari berbagai insentif, beberapa effort dari government kita, dari pemerintah kita, ini emang mengarah ke depannya Indonesia akan menjadi EV hub nih, akan dijadikan EV hub ya kan ya. Oke, dan kalau lu lihat nih dengan berbagai dukungan dari pemerintah ini untuk kita beralih ke EV, bagaimana sih dampaknya ke sektor auto parts ini nih yang tadi kita bahas? Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin EV, kan sekarang pemerintah lagi push ya dari sisi yang motor itu mereka mau kasih sekitar 7 juta subsidi per motor, targetnya bisa nyampe 200.000 motor. Dan kalau mobil kan PPN dari yang 11% dipotong ya, jadi sekitar hampir hanya 1%. Nah, gue so far ngeliat actually implementasinya atau kayak realisasinya masih kecil banget. Makanya kalau teman-teman lihat berita terakhir di news, beritanya adalah pemerintah tuh lagi diskusi untuk memperbaiki dari sisi persyaratan ya, penerima subsidi dari motor sama mobil. Dan mungkin kalau yang hari ini baru itu juga kedengeran kalau pemerintah mau menghilangkan pajak untuk mobil CBU ya, untuk EV. Tapi di CBU ini untuk brands yang punya rencana membangun investasi di Indonesia. Nah dampaknya itu gimana sih?
Mungkin kalau kita ngelihat secara penjualannya dulu ya, penjualan eh, mobil untuk di six month ini, kalau gue ngelihat secara market share ya, untuk Mm-mm. yang battery EV itu baru sekitar 1,1-1,2% dari total penjualan. Hmm, Nah, kalau buat yang si hybrid, oke. ya kalau hybrid itu udah sekitar 3%-an ya, 3,3% kecil lah. Mm-mm. Jadi komen sekitar hampir sekitar 5-an lah ya, 5%. Nah, sebenarnya impact ke auto parts ini menarik karena kalau kita ngomongin hybrid EV, sebenarnya hybrid EV itu nggak ada bedanya sama mobil ICE biasa. Jadi kayak ICE itu kan yang bensin biasa, cuma ditambahin battery. Battery itu kita so far di Indonesia kita masih impor dari sisi battery cell-nya, Mm-mm. tapi kalau dari untuk battery packingnya udah bisa di Indonesia. Nah, tapi kalau kita ngomongin kayak EV yang benar battery EV, komponennya banyak banget kan. Jadi kayak ada engine, ada transmission, mungkin itu yang nggak bakal hilang sama ada knalpot ya. Knalpot kayak gitu bakal hilang. Nah, menariknya kalau kita ngomongin kayak auto parts di Indonesia, ada Auto sama Dharma yang paling reflect ke otomotif. Mereka itu nggak main di engine, nggak main di transmission, knalpot ada sedikit. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat otomotif Indonesia, kayak kita ngomongin Toyota lah ya. Mm-mm. Toyota itu yang produce engine-nya itu Toyota Principal-nya. Oke. Transmission juga yang produce itu juga Toyota Principal. Jadi nggak hubungan sama si Dharma sama si Auto. Mm-mm. Nah, Dharma sama Auto itu mungkin bisa sebenarnya adalah mereka support di sisi parts-parts yang actually bukan critical ke Jepangnya atau ke Toyotanya atau ke Principalnya. Seperti misalnya kayak body parts, ada velg, ada kaca enggak, tapi kayak mungkin kayak plastik-plastik, Mm-mm. body. Ini yang mereka produce. Jadi walaupun mereka ganti ke EV, sebenarnya um, impact-nya itu nggak se-impact ke Toyota langsungnya gitu loh. Karena Toyota bakal kehilangan bikin engine, transmission. Gitu. Oh. Secara value lebih lebih signifikan kalau memang Mm-mm. uh, transition dari ICE ke EV itu benar-benar udah bakal kencang banget ya. Mm-mm. Jadi kehilangan bisnis itu lebih lebih kelihatan di sisi manufacturing yang prinsipalnya tadi sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi dari yang gue tangkap, karena gue mungkin sebagai awam ya di tidak yang bukan yang mendalami banget nih secara sektor otomotif, yang gue tangkap dari lu bilang tadi kalau dengan peralihan dari kita yang biasanya pakai knalpot ICE ya, internal combustion engine ya, yang mobil yang paling common kita lihat sehari-hari, transisinya ke hybrid, transisinya ke EV itu dia tidak akan langsung kehilangan market share karena ada juga parts-parts yang umum gitu ya, bro ya. Kalau Iya, di simple ada yang umum dan setiap dari kendaraan itu juga tetap akan membutuhkan itu dan mereka masih provide seperti yang iya, velg tadi lu iya. Sebenarnya produknya itu masih banyak yang mereka provide dan actually mereka juga mencoba tapping to market share itu ya. Maksudnya kayak oke, kalau misalnya EV atau hybrid ada demand, contohnya ya misalnya kayak dari body parts-nya yang dulunya pakai steel sekarang lebih pakai material yang lebih lightweight, itu mereka coba shift juga ke sana. Jadi kayak mereka coba adaptasi ke demand dari yang EV-EV ini. Dan juga sebenarnya kalau kita ngomongin jangka panjang ya sampai tahun 2030. Nah, kalau gue ngeliat study dari Toyota Jepang sama S&P Global itu mereka forecast buat market share-nya EV di Asia ya, itu tahun 2030 EV-nya itu 5%. Nah, kalau hybrid itu 20%. Jadi oke. uh, walaupun oke sekarang masih 2023 kan, jadi kayak over the next 7 years market share EV 5%. Sekarang masih 1% lah. Nah, jadi Mm-mm. kayak gue ngerasa lebih kayak auto parts ini kayak Dharma Auto itu bisa adaptasi ke arah sana. Karena kalau misalnya volume makernya masih di hybrid EV itu bakalan, maksudnya dari sisi partsnya masih sama gitu.
Oke, jadi kita lihat, wow, hybrid ini sebenarnya yang lebih gampang diterima oleh masyarakat Indonesia ya. Mungkin kalau langsung beralih totally langsung ke EV, mungkin masih ada yang butuh takes more time lah ya. Karena kalau kita lihat dari infrastruktur, mungkin belum Hmm. selengkap itu ya bro ya. Oke, jadi ini menarik banget nih. Oke nih, terus kalau sambung nih soal insentif otomotif yang tadi lu mention, kita juga tahu dari pemerintah ini kan ada memberikan insentif, tapi dengan syarat TKDN yaitu tingkat uh, komponen dalam negeri ya bro ya. Oke, gue ulang deh tadi. Tadi kita bahas soal ini nih soal pemerintah memberikan kan pemerintah banyak memberikan insentif nih, tapi dengan syarat TKDN komponen dalam negerinya itu harus memenuhi syarat 40% ya bro ya. Nah kalau Ya, emiten otomotif ini apakah sudah emiten otomotif auto parts ini apakah sebenarnya udah siap nih dengan syarat ini untuk memenuhi syarat ini nih? hmm. Nah, jadi menariknya gini, kita ngeliat sih banyak subsidi atau government policy itu sebenarnya yang menguntungkan industri otomotif dalam negeri. Kenapa? Karena ada yang namanya peraturan TKDN. Tadi kan kita ada sempat bahas ya. Jadi kalau motor bisa dapat subsidi sekitar 7 juta per motor. Kalau PPN mobil itu bisa dihilangkan. Dan kalau kayak tadi CBU pun juga akan bisa dihilangkan ya impor CBU kalau misalnya dari brand misalnya kayak Tesla itu mau bangun pabrik di Indonesia. Jadi kayak harus punya plan dulu. Mungkin kayak 1 tahun lagi dia bikin plan, tapi kalau dia mau impor produknya dulu, itu nggak kena PPN gitu. Atau bea masuk lah. Jadi sebenarnya, jadi intinya kan akan tetap ada investasi di Indonesia. Yep. Nah, untuk para produser ini bisa jualan mobil dan dapat subsidi, mereka harus memenuhi peraturan TKDN. Jadi TKDN itu so far kayak mobil sekarang itu butuh TKDN 40% sampai tahun 2026 nih. Katanya sampai 2026 akan diperpanjang. Nah, tahun 2026 lagi nanti akan ditingkatkan TKDN-nya. TKDN itu buat teman-teman yang nggak tahu lokal konten ya, atau kayak tingkat kandungan dalam negeri. Jadi ada rumusannya, kalau misalnya kayak so far sekarang, kalau baterainya diambil dari Indonesia, itu udah memenuhi 35% TKDN. Jadi 5%-nya itu bisa diambil dari parts-parts lain, contohnya kayak misalnya velg kah, atau ban kah yang ada di Indonesia produce locally, atau body parts yang lain di produce locally. Nah, itu akan menaikkan TKDN-nya dia. Nah, jadi kita udah ngeliat nih bertahap. Kalau misalnya sampai tahun 2026 40%, nanti habis 2026 itu bisa naik ke 50%, 60%, otomatis permintaan dari EV-EV manufacturing yang udah masuk ini ke auto untuk company auto parts itu akan meningkat gitu. Oke, jadi sebenarnya ini adalah langkah pemerintah yang sebenarnya nasionalis ya. Jadi justru manufaktur-manufaktur otomotif itu didukung untuk menggunakan parts dari Indonesia dan sebenarnya ini menjadi katalis positif dong ya untuk automaker, auto parts makers juga di dalam negeri ini ya. Semakin bertambah, semakin meningkat. Gimana? Ngelihat EV story ini instead of kayak risk buat kita yang kayak oke, kalau misalnya EV makin banyak artinya mereka kehilangan bisnis, tapi itu masih jauh banget karena yang kayak kita ngelihat sekarang semakin banyak investasi dari mungkin nanti BYD kah, atau kayak Tesla kah, another yang kayak Wuling kah, atau yang kayak Hyundai masuk banyak ke Indonesia, mereka akan lebih banyak butuh lokal konten kita, dan lokal konten kita kan yang profit so far paling besar di Indonesia tuh ada si Dharma sama Auto gitu. Jadi gue lebih lihat kebijakan EV ini yang TKDN going forward justru akan kecenderungannya menguntungkan si pemain-pemain auto parts itu. Yap. Ini good point juga ya, karena sebelum kita memilah-milih saham, kita juga harus lihat nih government regulations-nya ini sebenarnya sejalan nggak sih dengan apa yang emiten perusahaan ini lakukan nih. Kalau udah sejalan, wah ini lebih gampang nih, lebih menguntungkan juga untuk emiten ya kan ya. Karena kalau government regulations-nya udah nggak mendukung,
mau seproduksinya sebesar apa, penjualannya sebesar apapun, itu pasti ada aja tantangannya ya. Makanya gue juga ngeliatnya sebenarnya kayak auto parts company kayak Dharma sama Auto itu sebenarnya lu bisa mainnya a bit long term karena kayak you have a good prospect going forward gitu. Cuma kita tinggal lihat kayak masing-masing eksekusi dari pemerintahnya gimana, dari industrinya gimana gitu. Dan kita juga lihat progresnya bagaimana ya. Yes. Karena emang ini a long term one ya. Oke, ini ada teman-teman mungkin yang baru masuk pada nanya lagi bahas apa nih. Jadi langsung dipin nih. Auto ke 4.000 itu adalah target price dari research reportnya Bro Richard ya. Di initiate dari 2.500, sekarang udah di 3.200 ya. Apakah masih lanjut uptrend? Tapi teman-teman disclaimer on ya, ini kita tetap do your own research. Teman-teman kalau mau akses reportnya ada di aplikasi Terima bagian research, bagian company focus itu ada research reportnya Auto dari Bro Richard nih. Oke nih, nah untuk tadi kan ngomong-ngomong soal EV nih, dari target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai EV hub nih. Nah, apakah sudah on track belum sih peralihannya sebenarnya? Oke, jadi on track atau enggak, sebenarnya kita ngelihat so far EV player di Indonesia kan baru paling pertama itu market share paling gede sih Hyundai, dari Ioniq itu laku banget. Itu sekitar 50% dari sisi market share buat penjualan mobil listrik sendiri. Yang kedua tuh Wuling REV ya. Jadi kelihatannya sih kalau ngeliat berita-berita terakhir kan yang tadi kita udah bahas, pemerintah lagi coba ke BYD sama juga ke Tesla ya. Jadi we'll see lah. Jadi sebenarnya on track atau enggak, gue ngelihat subsidi mobil listrik sama motor listrik itu ada flaws-nya sebenarnya kemarin, karena kenapa realisasinya rendah banget itu karena dari sisi persyaratannya itu cukup ketat ya, apalagi yang buat yang motor. Dan juga kalau misalnya kita tahu mekanismenya juga, jadi kayak dealer ini tuh harus nombokin 7 jutanya dulu buat motor. Atau misalnya dari dealernya itu harus nombokin PPN yang pemotongan 10%. Nah, secara logik sebenarnya kalau kita tahu bisnisnya dealer, mereka jual satu motor itu nggak ada untungnya 7 juta gitu loh. Atau mereka jual satu mobil nggak ada untungnya, mungkin kalau harga 300 juta, mobil listrik kan 600 ya. Jadi 60 juta gitu. Mereka nggak ada untung untuk jual satu mobil, satu motor 60 juta dan 7 juta. Jadi secara logik kalau dealernya ini ngejualan mobil listriknya banyak atau jualan motor listriknya banyak, mereka harus nombok dulu. Mereka nggak punya working capital yang cukup, dan disbursement dari mereka harus reimburse ke pemerintah, dan pemerintah bayarnya itu nggak tahu kapan. Nah itu jadi kayak flows-nya lah yang kemarin. Sedangkan belakangan ini memang gue juga udah ngikutin kalau peraturan itu lagi dicoba direvisi ya. As in kayak gue terakhir baca nanti persyaratannya yang penting 1 NIK, maksimal 1 motor aja listrik gitu loh. Jadi kayak persyaratannya udah nggak peribet lagi. Dulu tuh harus kayak pelaku UMKM lah, harus ada di datanya di KUR juga. Jadi kayak memang susah banget. Jadi itu udah mulai dibenerin. Nanti yang paling penting tinggal yang tadi juga sih, masalah kayak subsidi ini kalau bisa langsung dipotong aja dari sananya. Jadi kayak lebih ke arah dari sisi dealernya nggak harus nombokin dulu. Nah itu harusnya bisa jalan lebih oke ya. Dan kalau kita ngeliat juga ya kita coba berharap aja lah kayak mungkin dari BYD atau Tesla itu bisa investasi lah di Indonesia. Oke, berarti mungkin di fase awalnya ini masih trial and error nih. Oh ternyata ada yang nggak works. Yang paling penting ada revisiannya ya ke depannya, dan kita tetap track gimana progresnya ke depan nih. Tapi yang jelasnya kita udah tahu arah pemerintah emang ke EV nih ke depannya. Oke. Nah, kalau untuk dengar-dengar nih, lu juga belakangan ini ada kelarin report untuk Gias kan ya, untuk preview nih. What's coming up untuk Gias ini, auto show yang cukup masif dan cukup diincar orang-orang ya, automotive lovers nih, mobil lovers nih. Nah,
Itu tanggal berapa ya bro ya? 10 Agustus ya nanti. Ya nanti Gias tuh mulai 10 Agustus. Ini gue jadi kayak apa ya, promosi Gias ya. Promosi Gias. Nah, tapi biasanya pas Gias itu menjadi katalis positif juga nggak sih bro untuk Iya, automotif? iya, benar. Dan tadi kayak nanti Gias actually banyak mobil baru sih. Sebenarnya kalau lihat di news-news yang otomotif sektor mungkin udah banyak teaser-teasernya ya. Jadi kayak ada yang Mitsubishi XFC, nanti ada New Alphard, ada New CR-V juga, dan mostly banyak yang udah main ke hybrid. Nah, cuma kalau kita ngomongin sisi penjualannya juga ya, yang lu bilang tadi benar. Kalau misalnya di Gias itu actually dari sisi penjualan itu cukup cukup tinggi karena ini kan kayak lebih ke arah pameran. Dia mulainya tuh di 10 Agustus. Jadi dia pindah-pindah kota. Di Agustus dia di Jakarta, di ASBSD. Nanti dia pindah ke ada Surabaya, ada Semarang, dan juga ada Bandung. Jadi itu 4 bulan berturut-turut di Agustus ada, September ada, Oktober ada, November ada. Dan ini memang kalau kita ngelihat secara historical ya, kita ngomongin dalam 1 tahun penjualan mobil tuh lebih gede di semester 1 atau semester 2, itu gede di semester 2. Karena di second quarter tuh ada apa namanya, lebaran ya. Iya. Nah, jadi after lebaran selesai, Q3 itu mulai di Juli, terus Agustusnya udah ada Gias. Jadi kita kelihatan nanti secara seasonality, resultnya automotive company itu biasanya bagus di third quarter, fourth quarter. Oke. Gitu ceritanya. Seasonality. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, ini mau nyapa dulu nih, ada Cirita di sini nih. Cirita bilang mantap Richard, keren reportnya. Paling awal publish by one and only Richard. Wih, thank you nih untuk Cirita dan teman-teman yang udah pantauin sampai sekarang ya. Oke, jadi tadi lo bahas soal Gias itu di mana emang ada tentunya ya, biasa itu di third quarter, dan kali ini dilakukan selama 4 bulan ya di berbagai kota. Jadi emang biasa penjualan itu biasa bisa pick up ya bro ya kalau di kuartal Q3 ini nanti ya. Iya, sebenarnya kalau di tahun lalu juga udah 4 bulan sih sebenarnya. Tapi memang udah kelihatan juga di tahun lalu second half-nya better ya daripada first half. Oke, jadi emang momentumnya ini masih continue ya sampai akhir tahun mungkin ya. Yes. Oke. Nah, terus kalau tadi untuk model-model yang akan launching barunya itu apakah mostly dari yang hybrid ya tadi lu mention? Apa aja sih yang menarik bisa? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat yang bakal keluar launching baru itu, mungkin kalau Toyota yang gue tahu nanti ada Toyota Alphard baru ya. Toyota Alphard baru dia udah hybrid juga. Cuma kan kita tahu kalau Alphard itu kan market share-nya lebih ke arah yang premium banget ya. Jadi sebenarnya volume-nya nggak terlalu tinggi. Yang gue tahu Toyota itu akan ada model hybrid, tapi model hybridnya itu lebih yang ke arah apa ya namanya mass market lah. Karena gue udah ngeliat nih kayak dari slide-nya si Mitsubishi bakal ada Expander hybrid ya. Expander hybrid mungkin tahun depan. Jadi kalau Expander Mitsubishi udah ada hybridnya, gue rasa sih harusnya ya dari sisi Toyota bakal ada kayak Veloz hybrid. Tapi itu mungkin next year ya kita lihat. Nah kalau kayak ada Honda tuh bakal punya CR-V baru, Mazda ada CX-60 yang baru juga. Makin banyak lah dari sisinya hybrid. Dan juga sebenarnya kita ngelihat yang menarik itu ada Great Wall Motors, itu EV brand dari China akan bawa 3 brand, nanti akan dilihat. Dan juga ada satu Neta juga dari China. Secara pricing sih gue expect lebih ke arah ini Neta yang dari EV China ini mungkin sedikit di atasnya harganya REV 300 juta. Jadi mungkin ini sekitar 400 sampai 500 range-nya. Tapi secara size sudah lebih gede dari Wuling REV ya. Jadi menariknya di situ karena kayak ada brand baru untuk EV, harganya di antara REV sama si Ioniq, size mobilnya juga. Jadi gue sebenarnya penasaran banget nanti kayak dari sisi market reaction-nya gimana atau market demand-nya setelah dia udah mulai jualan ya. Gue udah ngeliat sih teasernya ada apa namanya di Kelapa Gading tuh udah ada satu dealernya Neta yang lagi dibangun ya.
Oh, oke. Menarik banget nih. Kemarin gue juga sempat lihat report lu itu mobil-mobil Neta dari segi desainnya cukup elegan gitu loh ya. Dan Ya, harga price itu juga nggak yang overpriced, tapi ya masih mungkin masih oke lah bisa masuk lah di market Indo lah ya. Jadi let's see ya nanti penjualannya gimana. Berarti nunggu report lu nextnya nih. ya nanti gue bakal Oh, visit buat ngeliat. oke, nanti kita tunggu updatean dari analis Bro Richard nih. Oke, nah tadi kita udah ngomong banyak banget ya. Jadi tadi untuk EV ini sebenarnya kan challenge yang pertama itu tadi yang kita ngomong soal harga ya, soal harga dan juga infrastruktur nih. Kalau lihat challenges-nya uh, ke depannya ini gimana sih bisa dihadapin gitu? Um, Challenges Maksudnya untuk ini. EV adoption di Indonesia ya. Mm-mm. Oke, EV adoption di Indonesia sebenarnya kalau kita ngomongin mobil sama motor, gue personally lebih bullish ke motor listrik ya, karena lebih gini. Kalau buat mobil, yang pertama dari sisi pricing itu masih cukup mahal ya. Maksudnya kalau kita ngomongin Ioniq kan udah 600-700 juta. Dan kalau kita tahu marketnya Indo sebenarnya volumenya gedenya itu di mobil sekitar 200-300 juta sebenarnya. Jadi secara volume belum bisa banyak di EV karena memang dari pricingnya masih belum masuk ke mass market. Itu yang pertama buat EV. Yang kedua dari sisi infrastrukturnya juga karena basically kalau misalnya orang yang mau bisa afford EV harus punya tempat parkir rumah yang kayak dari sisi listriknya lumayan gede ya. Jadi kayak dari situnya dulu harus bisa. Dan kalau karena kita tahu kalau charging stations di Indonesia tuh belum banyak, apalagi yang buat mobil ya. Paling ada di kantor satu dua atau di mall satu daerah doang. Habis itu kan udah nggak banyak. Kalau Ya. memang kita mau ke arah EV yang jauh lebih tinggi dari sekarang, memang udah harus ada further investment di sisi itu charging stations yang buat publik ya. Dan Mm-mm. kalau motor, motor kenapa gue lebih bullish? Simple karena kayak gue ngeliat subsidinya jauh lebih gede. Jadi let's say kan subsidi sekarang 7 juta. Mm-mm. Kita let's say harga motor listrik yang nanti, oh gue udah dengar-dengar ya nanti Honda udah mau mulai keluarin motor listriknya ya di akhir-akhir tahun ya. Nah itu menurut gue menarik sih karena kayak mungkin harganya mendekati 30 juta, tapi kalau udah dikurangin subsidi 7 juta, mungkin harganya 23 juta. Which is harganya udah nggak jauh beda sama motor biasa sekarang kan. Ya. Nah, dan kalau kita ngomongin motor juga artinya lebih ke arah, oke, chargingnya ini harusnya lebih cepat. Nggak selama kayak mobil kan mungkin harus tinggal semalaman, ini bisa lebih cepat ya. Jadi gue ngerasa adaptasinya bisa lebih bagus di two wheels. Karena dari pertama sebenarnya menurut gue harga dulu sih. Oke, jadi harga ini krusial ya dan juga fasilitas-fasilitas yang udah ready nantinya. Oke nih bro, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini udah banyak banget nih insight ya dari analis kita yang wow sekali karena reportnya selalu menghit target ya biasanya. Ya. Jadi, nah ada closing statement gak nih dari lu nih sebelum kita akhir? Hmm, um, Kalau misalnya buat so far ya mungkin buat ngerangkum gue sih sebenarnya masih lanjut positif di otomotif sektor Mm-mm. karena untuk melihat sektor setelah gue ngeliat banyak sektor di second quarter ya yang resultnya banyak keluar, gue ngelihat sektor otomotif tuh yang resultnya di second quarter bagus Mm-mm. dan juga punya prospek yang baik di second half karena memang yang tadi gue bilang secara nature atau seasonality penjualan mobil atau motor tuh lebih banyak di second half. Mm. Dan so far gue ngeliat dari sisi competition masih oke, nggak ada perang harga, jadi dari sisi margin should be maintain good ya. Dan kalau kita ngomongin EV, yang untuk ngerangkum EV sampai tahun 2030, gue akan lebih ngelihat volume makernya di sisi hybrid. Dan kalau kita ngomongin hybrid itu, secara auto parts-nya nggak akan jauh beda dari ICE. Jadi kayak ICE biasa, cuma ditambahin baterai. Nah, sedangkan kalau misalnya going to EV pun kita ngelihat pemerintah tuh punya kebijakan yang actually menguntungkan industri dalam negeri karena mereka pro investasi, pro membuat lapangan kerja
Jadi menguntungkan auto parts ini dengan regulasi yang TKDN tadi. Jadi sekarang 40% TKDN, 2026 nanti mungkin 50-60% TKDN-nya. Jadi actually demand buat automotive parts itu akan terus mulai improve ya, dari kalau misalnya ada investasi dari another automotive brand di luar negeri. Nah, itu sih paling kayak gue masih suka ya automotive sector, karena kayak prospeknya gue ngeliat dari fokus Indonesia juga lumayan jangka panjang buat bisa attract investasi di sisi EV automotive di Indonesia ya. Oke. Wah, thank you nih Bro Richard. Nah, Bro, berkenan gak nih? Kayaknya ada beberapa pertanyaan nih yang kita lewatkan nih. Boleh. Oke, jadi ada nih, ada pertanyaan untuk parts ban bagaimana nih? Ada Bram, GDR, GJTL, Masa Tire. Nah, ada view nggak lo nih tentang auto parts lainnya, khususnya tire ya? Jujur gue tuh belum deep dive ke manufacturing yang kayak tire ya. Cuma kan kemarin tuh gue ngelihat ada result GJTL ya, memang first quarter bagus banget. Cuma pas gue ngeliat second quarternya nggak terlalu konsisten sama first quarter ya. Mungkin dari situ kelihatan kalau dari sisi share price-nya agak turun dikit ya, kayak si GJTL. Buat yang lain sih gue belum liatin. Cuma kalau prospek ke depannya, kalau kita ngomongin tire tuh sebenarnya nggak kepengaruh sama EV. Jadi selama kayak mereka jualan di primary market atau kayak replacement marketnya mereka bisa gaining market share, bisa keep growing, menurut gue itu masih bagus-bagus aja. Oke, jadi kita juga harus lihat konsistensinya dan apakah market share-nya akan terus growing ya. Oke nih, tadi ada satu pertanyaan tapi lupa di mana nih. Ini juga tadi pertanyaan titipan ya dari teman kita untuk saham SMSM nih, yang juga relate nih sama pembahasan kita hari ini. Soalnya kalau SMSM mostly ke ekspor ya, pasar ekspor. Kalau dari review lu gimana? SMSM tuh gini, SMSM company-nya itu secara market itu mostly kayak almost semuanya ke replacement market. Tadi replacement market di awal gue udah bilang, dari replacement market itu mereka target 2/3 itu ke heavy duty. Jadi kan produk mereka actually ada 2 doang ya. Ada satu produknya pertama filter, bisa filter oli atau air filter. Yang kedua tuh kalau nggak salah, lupa namanya, kayak yang kedua gue lupa. Tapi basically filternya ya. Nah, dua produk ini tuh yang tadi gue bilang 2/3 ke kemana? Ke heavy duty. Enggak, semuanya mostly ekspor, tapi 2/3-nya tuh jualan ke heavy duty as in kayak traktor, alat berat. Nah, 1/3-nya ke otomotif. Nah, cuma karena mereka ekspor semua, mereka tuh di luar itu kan market buat replacement market buat filter itu kan gede banget kan. Nah, jadi mereka kalau lo lihat ke belakang itu benar-benar menariknya buat kayak long term play. Jadi kayak yang gue bilang, setiap tahun pasti populasi alat berat sama otomotif kan growing karena dari penjualan yang baru. Dan juga kalau lo ngelihat market di luar itu masih gede banget. Jadi mereka masih continue penetrating market di luar. Jadi kalau kita ngelihat secara historical financial statement-nya kayak dari earnings-nya itu continuously grow-nya itu bagus banget ya. Mungkin mereka salah satu yang grow-nya konsisten dan mereka bagi dividend setiap quarter. Jadi kalau mungkin kayak teman-teman kayak lagi bingung nih mau taruh saham apa dan kayak mungkin lagi nggak bisa liatin market banget, bisa taruh di sana dulu ya, karena sekarang PE masih di 11 kali. When the good times, which is mereka juga sekarang performance-nya lagi very good, mereka bisa trading sekitar 13-14 kali PE ya. Gitu. Oke, menarik ya. Tadi kita bahas tentang SMSM. Wah, ini makin rame. Ini kata dari Jojo Gunawan. Auto 2000 kalau stock split. Kalau stock split 1/2 ya. Berarti udah di harga 4.000. Udah 4.000 dulu itu. Oke deh, mungkin itu dulu teman-teman perbincangan kita hari ini. Kita hari ini bahas banget tentang sektor
otomotif dari awal gimana Richard bisa menemukan saham auto yang waktu itu di-initiate dari harga 2.500 ya. Sekarang ke 3.200. Kita pantengin terus ya update-nya nanti dari tim research, dari tim Trimega, dari Trima Ideas. Jadi, yap, teman-teman stay tune terus tiap minggu di Market Talk. Oke, thank you semuanya. Thank you juga Bro Richard. Kita tunggu ya. Next kita live, autonya udah hit target price nih ya. Tapi teman-teman tetap disclaimer on ya. Do your own research. Jaga porsinya, jaga stock allocation-nya, porsinya ditentuin masing-masing dan entry point-nya. Jangan langsung HK di pucuk nanti di market ya. Oke deh. Thank you semuanya. Good night. Thank you. Yo.